Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carissa Camilla dengan NIM 2204056437. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Bakes Bangpol Kota Malang. Next slide. Nah, latar belakang pada penelitian ini didasarkan dari kondisi faktual yang terjadi di lingkungan Bakes Bangpol Kota Malang. Nah, secara lingkungan fisik, Bakes Bangpol Kota Malang sudah bagus. Pengawasan ketat terhadap pegawainya, seperti mereka ini berada di satu ruangan dengan atasan. Nah, berdasarkan jurnal yang dilakukan oleh Ingesi et al. Pada tahun 2025 yang berjudul Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai, hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat di suatu instansi itu dapat menurunkan efektivitas kerja mereka. Akan tetapi, di realisasi kinerja pada tabel berikut malah datanya terus meningkat. Akan tetapi terdapat juga penurunan yang dikarenakan oleh faktor eksternal, yaitu di luar Bakes Bangpol itu sendiri dianggap valid. Akan tetapi jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji untuk menguji kuesioner memberikan hasil yang konsisten rumusnya sebagai berikut: R11 K per K1 dikali 1 per sigma B2 per sigma R2. Untuk keterangannya yaitu N adalah jumlah sampel, X1, XI adalah jawaban subjek untuk setiap butir soal, sigma X adalah total jawaban subjek untuk setiap butir soal, sigma R2, sigma R kuadrat adalah varian total. Nah, sigma B2 merupakan jumlah varian butir, K adalah jumlah butir soal, R11 adalah koefisien reliabilitas instrumen. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Humala. Saya memilih lokasi Bakes Bangpol Kota Malang dikarenakan saya telah melakukan observasi awal dan juga wawancara terhadap pegawai di sana sehingga menemukan fenomena dan yang bisa untuk dibuat penelitian saya. Apakah bisa diterima jawabannya? Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, silakan. Saya mau bertanya, kenapa lebih memilih menggunakan kualitatif? Saya memilih menggunakan kuantitatif karena saya ingin menguji secara objektif bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi, bagaimana variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen. Itu. Oke, satu pertanyaan lagi. Saya mau bertanya, apakah ada kendala dalam mendapatkan izin penelitian di instansi Bankespol? Kendala, baik. Untuk saat ini, saya rasa tidak ada kendala karena saya telah meminta izin kepada Ketua Bakes Bangpol Kota Malang dan juga pihak administrasi Bakes Bangpol Kota Malang dengan catatan bahwa penelitian saya ini harus dipresentasikan juga pada pegawai yang ada di sana. Selanjutnya adalah memberi kritik dan saran kepada saudari Carissa kepada Pak Sugeng selaku penguji pertama. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini saya dicatat. Yang pertama, catatan saya adalah ini bentuk pertanyaan. Apakah penelitian Anda ini penelitian sosiologi? Izin menjawab Bapak. Penelitian saya merupakan penelitian sosiologi dikarenakan terdapat aspek sosiologis dalam fenomena yang telah saya paparkan. Instansi tersebut yaitu mereka mendapatkan reward seperti makan-makan dan juga tasyakuran setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Seperti itu, Bapak. Untuk
penguji kedua Bapak Agus dipersilakan. Terima kasih atas waktu. Ini adalah menarik untuk kita bahas, maksudnya kita kupas. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Karisa Kamilia yang telah mempresentasikan, memberanikan, dan saya sangat appreciate karena Karisa berani mengambil metode kuantitatif. Ini adalah hal yang bagi teman-teman lainnya sepertinya ini adalah problem, tapi bagi Karisa sesuatu yang menyenangkan. Nah ini dan tadi sudah fluently untuk menjelaskan terkait dengan hal tersebut, sehingga menurut saya insya Allah Karisa bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Tapi sebelum saya memberikan berbagai catatan dan masukan, tentunya pertama saya selalu memberikan masukan terkait dengan penulisan, misalkan di halaman 5. Intinya bahwa semua paragraf itu dimulai dengan subjek. Ya, ini di halaman 5 selain lingkungan kerja, wah itu kan harus subjek. Bukan, ini kan sepertinya masih belum selesai dengan paragraf sebelumnya, ya. Kemudian di halaman 7 selain itu itu kan masih belum selesai. Kemudian meskipun fokus di halaman 7 juga dan selanjutnya. Intinya bahwa semua paragraf siapapun yang membuat proposal ataupun skripsi harus dimulai dengan subjek. Berbeda dengan bahasa media yang sepertinya seperti bahasa lisan begitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ini baru pertanyaan. Saya juga sama seperti Pak Sugeng. Ini sebetulnya bisa sosiologi, taruhlah organisasi, lebih khusus organisasi sih, organisasi. Hanya suasananya itu belum masuk. Jadi bukan berarti ini tidak bisa diteliti. Ini kalau menurut saya ini sosiologi organisasi. Tetapi Karisa belum mencoba memberikan sesuatu sosiologisnya. Yang selanjutnya mulai dari judul dan selanjutnya itu perlu ada berbagai masukan tadi, ya. Coba ini sekali lagi, ini bukan berarti tidak bisa, ini bisa, tapi coba dipoles sosiologinya hadir. Oke ya, sosiologinya hadir. Dan selanjutnya ini juga baru silahkan Karisa menjawab. Sebenarnya yang akan kamu teliti itu apanya? Meskipun kemudian secara umum ada sosiologi organisasi. Silahkan. Basicnya, yang telah saya jelaskan tadi yaitu mereka menggunakan pengawasan ketat terhadap pegawainya. Akan tetapi pada jurnal tadi yang telah saya sebutkan, pengawasan ketat tersebut dapat menurunkan efektivitas kerja. Bagaimana yang terjadi? Maksudnya mungkin kan dirimu berawal dari magang di sana ya? Ya. Yang terjadi bagaimana di lapangan itu? Sehingga kemudian dirimu mempunyai semacam temuan awal seperti itu. Gimana yang terjadi di sana? Terlalu ketat para pimpinannya itu gimana? Nah, pemimpinnya itu berada di satu ruangan dengan para pegawainya. Nah, itu setiap waktu pemimpinnya itu menanyakan bagaimana progres hasil kerja, lalu harus selesai hari ini juga, seperti itu, Bapak. Apakah hal itu baru pada pemimpin kali ini, maksudnya Kepala Bagas Bangsat ini, atau mungkin juga sebelumnya? Yang sudah saya lakukan wawancara, nah itu terjadi dikarenakan pergantian kepemimpinan, Bapak. Pergantian kepemimpinan. Perbedaannya yang mencolok bagaimana? Untuk itu dengan sebelumnya tentunya. Setelah saya melakukan wawancara itu, pegawai mengatakan bahwasanya pengawasan tersebut memang sedikit menurunkan motivasi mereka, seperti diawasi terus jadinya udah semangat kerja, seperti itu, Bapak.
mengapa pimpinan kepala Bages Bank melakukan hal itu, padahal menurut karyawan itu malah merendahkan motivasi kerja. Setelah saya lakukan wawancara juga terhadap atasan tersebut, nah hal itu dikarenakan adanya mereka ini ingin Bages Bank Pol menjadi organisasi yang baik. Nah, organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki pegawai dengan efektivitas kerja yang optimal, sehingga pekerjaannya pun menjadi optimal dan hasilnya optimal pula. Seperti itu, Pak. Disinilah yang akhirnya muncul perbedaan definisi baik menurut pimpinan dan menurut karyawan. Definisinya baik itu versi pimpinan A, versi karyawan B. Ini tolong itu semua tadi masukkan di latar belakang, dan selanjutnya juga ini bukan menjadi bagian yang kamu tanyakan. Mengapa misalkan antara pimpinan sama karyawan itu mempunyai perspektif yang berbeda terkait dengan kinerja tersebut, ya kan? Padahal sama-sama mereka bekerja untuk lembaga tersebut. Yang akhirnya dalam bahasa kamu adalah menurunkan. Tapi sebelumnya, Karissa kok bisa mengatakan kok terjadi penurunan motivasi kerja? Apa yang kamu lihat? Dikarenakan saya sudah melakukan wawancara terlebih dahulu, Bapak, dengan beberapa pegawai yang ada di sana. Itu adalah menjadi fenomena atau kasus-kasus karyawan yang bandel. Bisa saja ini para karyawan-karyawan yang kok mokong-mokong, kebetulan kamu dekat dengan mereka, tapi yang rajin-rajin tidak. Tidak, Bapak. Tidak. Tidak. Ini berlaku semuanya. Ya. Oh, menarik ini kalau begitu. Kalau ini memang coba itu tampilkan dalam latar belakang ya, dan kemudian itu menjadi bagian yang ditanyakan sehingga nanti kamu bisa mengupas tentang yang terjadi di Bages Bank ini. Kemudian selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap efektivitas kerja, apakah motivasi kerja berpengaruh, apakah lingkungan kerja. Coba Karissa, mungkin nggak ini dijadikan satu rumusan masalah saja. Nanti secara teknis pertanyaan ini bisa sampai 10, 20 itu ada di kuesioner atau list yang kamu berikan kepada mereka, bahkan mulai dari survei. Tapi kamu survei atau tidak? Tidak survei, Pak. Nggak survei, langsung. Oke. Tapi di situ bisa menjadi bisa menjadi beberapa list pertanyaan akan kamu hadirkan untuk para karyawan dan pimpinan yang ada di situ. Coba, mungkin nggak kamu buatkan ini menjadi satu pertanyaan? Baik, saya akan berusaha mencoba terlebih dahulu, Pak. Maksudnya itu dihubungkan dengan judul. Jadi rumusan masalah itu selalu ada hubungannya dengan judul, poinnya. Kalau seorang mahasiswa, 5 mahasiswa pun bisa membuat judul di Bages Bank itu, tapi berbeda, angle penelitiannya berbeda, ya. Jadi coba itu dibuat. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kasus ya. Jadi Karissa, sejak awal saya akan mempertanyakan sosiologisnya di mana. Jadi saudara juga bilang habitus lah. Itu kalau habitus itu memang sosiolog, lebih sosiolog daripada tadi seperti McLaren kan ke arah psikologi ya. Nah, saudara kan tahu di sini kan pengaruh lingkungan. Lingkungan kan dalam konsep habitus itu kan arena, ranah. Nah, ini kan kalau saudara melihat di Bages Bank itu kan ibarat itu kan arenanya kan. Dan di situ kan juga ada habitus, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, dan habitus itu pun juga bisa mempengaruhi bagaimana orang bertindak. Nah, termasuk tadi untuk memotivasi dan sebagainya itu kan kalau kita rangkum mungkin bagaimana habitus itu mempengaruhi orang bertindak, persepsi atau habitus itu membentuk cara
Karissa bisa dilanjutkan, Bapak? Ya, catatan saya terakhir itu sebenarnya kalau terkait pengawasan, ketika lingkungan kerja itu tadi dikaitkan dengan pengawasan. Dalam sosiologi itu kan ada namanya adaptif, ada macam hukum itu kan teori pengawasan. Tapi yang buat adalah saya terserah pada pembimbing dan penguji bagus terkait apakah proposal skripsinya Karissa itu dilanjutkan dan seperti apa. Baik, untuk Pak Agus, apakah proposal dari Karissa bisa dilanjutkan? Lanjutkan. Nah, tapi itu tadi catatan itu perlu menjadi hal yang menjadi pertama dikoreksi sesudah ini, ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Sugeng selaku penguji pertama dan Pak Agus selaku penguji kedua yang telah memberikan saran dan masukan serta meloloskan proposal dari saudari Karissa.